Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu menyertai kami sepanjang malam ini. Dan pagi hari ini kami sudah bangun dalam tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, hati yang haus dan rindu akan kebenaran-Mu. Berfirman bagi kami semua, kami siap mendengar dan melakukannya. Pakailah hamba-Mu dalam urapan khusus-Mu, sehingga firman yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bersama kami nikmati kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-temanku, sahabatku, alumni ITAS Angkatan 89, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Renungan kita pagi hari ini adalah tentang Hana yang punya madu bernama Penina. Hana adalah istri dari Elkana. Mereka hidup serumah dengan madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki. Sementara Hana tidak punya anak sampai Tuhan menutup kandungannya. Keluarga ini setiap tahun pergi ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan, membawa korban, mempersembahkan yang terbaik di bait Allah di Silo. Jarak Silo dengan Ramataim adalah menurut Alkitab ini cukup jauh juga, karena mereka kalau datang kepada Tuhan di Silo, mereka harus menginap di sana. Pada tahun itu mereka akan pergi ke sana. Elkana sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, memberikan persembahan kepada masing-masing anggota keluarganya. Alkitab mencatat dalam perikop ini bahwa kepada Penina, anak-anaknya laki-laki dan perempuan diberikan sebahagian. Arti kata sebahagian saya pelajari di bahasa Indonesia adalah separuh. Berarti setengah daripada persembahan itu diberikan kepada Penina dan seluruh anak laki-laki serta anak perempuan oleh Elkana sebagai bapak di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam ayat 5 firman-Nya berkata, meskipun Elkana mengasihi Hana, kepada Hana hanya diberikan satu bagian saja. Berarti lebih kecil. Tetapi mereka bersama-sama pergi ke Silo. Pastilah hati Hana kecewa. Dan ayat 6 seterusnya, beberapa ayat, Elkana bersusah hati karena madunya Penina selalu menyakiti hatinya. Selalu menyakiti hatinya. Tanpa disakiti sudah pasti sakit. Di madu sakit. Madu kita punya anak laki-laki dan perempuan. Kita tidak punya apa-apa, apa sakitnya. Itu yang dia hadapi Hana menjalani hari-harinya. Tetapi dalam nats ini, Hana tetap pergi ke rumah Tuhan bersama-sama menyembah di Silo. Saat itu mereka ada di sana selesai makan dan minum, sementara yang lain masih istirahat. Hana pergi berdiri di bait Allah itu. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Tidak jauh dari Hana berdiri, duduklah di situ Imam Eli. Imam Eli yang sudah tua. Sebab di awal nats tadi dikatakan yang menjadi imam di Silo, di rumah Tuhan, di bait Allah di Silo adalah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Fineas.
Eli duduk-duduk di kursi dekat tiang, sementara Hana berdiri berdoa. Karena tidak berani bersuara, Hana menjerit berdoa dalam hatinya. Bibirnya saja yang bergerak-gerak, air mata dan ingus mengalir. Imam Eli mengamat-ngamatinya. Kok perempuan satu ini gila ya? Kok perempuan satu ini orang lain masih menikmati istirahat, baru selesai makan dan minum, dia sudah menangis-nangis berdiri. Saking lamanya Hana berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, Imam Eli justru mendekatinya dan berkata, "Hai ibu, mengapa engkau mabuk? Hentikanlah meminum minuman yang memabukkan. Tinggalkanlah mabukmu itu." Dengan rendah hati, Hana menjawab Imam Eli, "Tuanku, aku tidak meminum minuman yang memabukkan. Janganlah menganggap aku sebagai perempuan dursila. Karena besar cemas dan gusar hatiku, aku menangis mencurahkannya kepada Allah. Karena sedih yang kualami, sebab di dalam doanya tercatat bahwa Hana berkata, Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mengasihi hambamu ini, berikanlah hambamu seorang anak laki-laki. Akan kuberikan kepadamu untuk pelayanan di bait-Mu. Jika engkau sungguh-sungguh berkenan melihat penderitaan dan ketulusanku ke hadapan-Mu, inilah najarku, berikan aku seorang anak laki-laki, Tuhan. Pisau cukur tidak akan menyentuh rambutnya sampai dia kubawa ke rumah-Mu. Betapa luar biasanya doa Hana. Kau beri pun tidak akan untuk tempatku di hari tua. Kau beri pun Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu, sebab berasal daripada. Itulah isi doanya, dia menangis dengan jeritan hati yang paling dalam. Hanya bibir yang bergerak-gerak. Lalu Imam Eli menjawab, Tuhan Allah Israel sudah mendengar doamu. Dia akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Pulanglah. Lalu Hana pulang dan dia tetap mengandalkan Allah. Setahun kemudian dia mengandung dan melahirkan. Setelah anaknya cerai nyusu, dia bawa anak itu kembali kepada Imam Eli. Saat memberikan anak itu, dia memperkenalkan dirinya. Tuanku, akulah wanita yang menangis tahun lalu. Yang Tuanku bilang aku perempuan mabuk. Anak inilah yang kuminta hari itu, Tuan. Ini kembali kuserahkan untuk sepenuhnya menjadi hamba di bait Allah ini. Badainya Hana, saudara, sudah sangat berat. Badainya Hana sudah sangat sakit. Tetapi sikapnya yang perlu kita tiru, bukan masalahnya. Karena sebagai orang hidup, setiap kita memiliki masalah. Setiap kita pernah mengalami tekanan atau bahkan sedang berhadapan dengan tekanan itu. Kita perlu mencontoh sikap Hana. Di saat tertekan, di saat tidak masuk akal akan memiliki anak lagi, karena rahim sudah ditutup Tuhan,
kandungan sudah ditutup Tuhan, bahasa sekarang sudah menopause, itu pun dia berani datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mengasihi aku, dia berdoa segenap hati sampai Tuhan merubah keputusannya. Hati Tuhan tergerak oleh tangisannya, sehingga setahun setelah dia berdoa, dia memperoleh jawaban doanya. Saat dia ada di tengah badai, Hana memiliki sikap datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, berdoa terus menerus sampai dia mendapat jawaban melalui hambanya. Imam Eli berkata, pulanglah, Allah Israel sudah mendengarkan doamu. Allah Israel memberikan apa yang kau minta hari ini. Dan cuma setahun, saudara, cuma setahun dia menunggu, dia memperoleh apa yang dia minta. Itulah yang menjadi teladan untuk saya dan Anda lakukan pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah tidak tahu memulai aktivitas dari mana pada pagi hari ini. Karena beratnya tekanan, karena beratnya persoalan. Mungkin suami Anda sedang jatuh cinta pada yang lain. Atau mungkin anakmu pada ada hubungan yang bebas tidak bisa kau kendalikan. Atau tagihan listrik, tagihan rumah, tagihan uang sekolah belum terbayar. Karena memang masa pandemi, semua kita pada kesusahan keuangan. Sebagai orang percaya, saudaraku, jangan berdiam diri, jangan menyesali nasib, jangan menyalahkan keadaan, karena kau punya Tuhan yang Hana miliki. Tuhan yang menjawab doa Hana, Tuhan yang menjawab doa kita juga pagi hari ini. Bangkitlah, berdirilah, berdoalah, curahkanlah semua isi hatimu kepada Tuhan. Letakkanlah semua beban beratmu di bawah kaki Yesus. Tuhan akan memperlakukan engkau seperti Dia memperlakukan Hana. Dia Allah yang menjawab doa kita. Dia Allah yang berpihak kepada kita. Tidak perlu perlawanan kepada orang-orang yang menghina kita. Tidak perlu ada perlawanan kepada orang-orang yang menyepelekan kita. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia tetap setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percayakanlah seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Berdoalah terus kepadanya sampai Dia menjawab doa kita. Dia Allah yang lebih besar dari segala persoalan kita. Hana yang tiap-tiap hari disakiti Penina sampai tidak mau makan, sampai mukanya muram, tetapi begitu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan segera hampiri dia, Tuhan segera melawat dia, Tuhan segera menolong kita. Lakukanlah terus pengharapan kita kepada Dia tanpa pernah putus asa, tanpa pernah tertindih oleh beban berat, sampai-sampai tidak mau makan, sampai-sampai menghukum diri. Bangkit saudara, bangkit saudara. Yesus Allah kita setia. Terima kasih. Tetaplah percaya, tetaplah setia untuk mendengarkan renungan dan kebenaran dari mana saja pun. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini membangkitkan kami
dari segala keterpurukan, dari segala beban berat kami. Kami harus berdiri dan berseru kepadamu. Kami harus memiliki iman di atas rata-rata. Saat badai kami di atas rata-rata, kami harus menaikkan kualitas iman kami pun di atas rata-rata dengan berdiri, berdoa dan bernajat, supaya Engkau mempercepat waktu-Mu, menjawab seluruh kerinduan hati kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami, hamba-hamba-Mu dalam grup ini, untuk kami semua boleh setia kepadamu, untuk kami semua boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu tetap berdoa buat anak-Mu, Eda kekasihku, Mama Joshua bersama Hitoku Hendrik Munte. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Lindungi perjalanan mereka kemanapun pergi, di darat, di laut dan udara. Selalu pulang dengan selamat dan aman dalam perlindungan Engkau. Keempat anaknya Yosafat, Lukas, Gita, Joshua, tolonglah Tuhan berkati, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak yang kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Profesi apapun mereka akan menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Sahabatku Mama Gideon di Ayak Kanopan, suaminya Simon Barus bersama anaknya Gideon, lindungi Tuhan, jauhkan dari virus corona, berkati segala usaha mereka. RGS di Ayak Kanopan, SGR di Rantau Perapat menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap hari banyak pembelinya Tuhan, setiap hari berkat baru melimpah-limpah. Taruhlah terus isi hati-Mu buat Bapak dan Mama Gideon, agar hidup mereka bermanfaat, hidup mereka berdampak bagi orang-orang percaya di sekitar Rantau Perapat. Terima kasih, berkati terus hamba-Mu, menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Sempurnakan doaku pagi hari ini, sebab aku datang hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas saudaraku. Tetaplah sukacita, tetaplah andalkan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.